Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua, berjumpa lagi di channel ini dengan channel Arman Munadi. Baik, di video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial belajar rumus dasar Excel untuk admin kantor dan seleksi kerja khusus untuk pemula. Di sini kita akan belajar bersama tentang mengenal rumus dasar yang ada di Excel ya, dan juga penjumlahan, nilai tertinggi, terendah, dan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kita akan belajar bersama ya. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan memperbaiki tulisan di Microsoft Excel. Di sini ada 6 rumus ya. Untuk teori rumus memperbaiki tulisan di Microsoft Excel. Dan juga rumus untuk mengolah data ya. Nah, seperti ini. Kita akan bahas terlebih dahulu langkah yang pertama. Kita akan belajar tentang mengenai masalah memperbaiki tulisan di Microsoft Excel. Di sini ada 6 ya yang kita akan bahas. Yang pertama adalah upper. Upper di sini untuk mengubah huruf jadi huruf besar semua. Dan yang kedua adalah lower. Lower di sini untuk mengubah huruf jadi huruf kecil semua. Untuk yang ketiga adalah proper untuk mengubah huruf pertama jadi huruf besar yang kemudian diikuti huruf kecil. Dan yang keempat di sini ada trim untuk memperbaiki spasi pada teks dari spasi yang tidak perlu. Yang kelima ada len untuk menghitung jumlah karakter termasuk spasi dan sebuah sel. Dan yang keenam di sini ada rumus concatenate. Concatenate di sini untuk menggabungkan suatu data. Oke, kita langsung saja caranya untuk mengubah huruf jadi huruf besar semua. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita menggunakan upper. Rumusnya adalah kita menggunakan sama dengan ketik di bagian keyboard upper. Nah, setelah itu kurung buka, klik di bagian sel yang kita akan rubah. Setelah itu kurung tutup. Nah, lalu klik di bagian enter. Nah, sudah berubah menjadi huruf besar semua ya dengan menggunakan rumus upper. Oke, selanjutnya adalah kita akan menggunakan rumus lower. Lower di sini adalah kebalikan dari rumus upper tadi ya. Kalau lower untuk mengubah huruf jadi huruf kecil semua, rumusnya adalah kita menggunakan lower sama dengan ketik lower kurung buka, setelah itu klik sel, kurung tutup. Nah, lalu klik bagian enter. Nah, hurufnya sudah berubah menjadi kecil semua menggunakan rumus lower. Nah, selanjutnya adalah proper. Proper di sini untuk mengubah huruf pertama jadi huruf besar yang kemudian diikuti huruf kecil. Nah, rumusnya kita menggunakan sama dengan proper. Nah, kurung buka, klik sel yang akan kita rubah hurufnya, kurung tutup, lalu klik enter. Di sini di bagian baris kedua ya, belum kita rubah. Kita akan rubah terlebih dahulu. Kita hapus untuk rumusnya. Kita delete. Nah, di bagian baris kedua di sini kita blok. Setelah itu kita pilih merge and center. Nah, seperti ini. Lanjut kita ubah menggunakan proper sama dengan untuk rumusnya ya. Kurung buka, klik bagian sel, setelah itu kurung tutup, lalu klik enter.
Nah, hurufnya sudah berubah di bagian awal itu hurufnya besar semua ya, dan diikuti dengan huruf kecil. Itu penggunaan rumus dari proper. Oke, lanjut. Untuk rumus selanjutnya adalah kita akan menggunakan trim. Trim di sini adalah untuk memperbaiki spasi pada teks dari spasi yang tidak perlu. Nah, di sini spasinya acak-acakan ya. Kita akan menggunakan rumus trim supaya spasinya lebih rapi ya. Ketik trim. Setelah itu kurung buka, kita blok selnya ataupun klik selnya. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Nah, spasinya yang lebihan ini sudah hilang dengan menggunakan rumus trim yang ada di Excel. Oke, kalau misalkan sudah mengerti, kita lanjut ke len. Len di sini adalah untuk menghitung jumlah karakter termasuk spasi pada sebuah sel. Nah, kita akan menggunakan rumus len. Ketik sama dengan ya, kita akan menghitung jumlah karakter yang ada di sel ataupun baris kedua menggunakan rumus len, kurung buka. Nah, klik di bagian sel, setelah itu kurung tutup. Nah, lalu klik bagian enter. Jadi jumlah karakter huruf yang ada di baris kedua di sini ada 57 karakter ya, termasuk spasi-spasinya juga. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam rumus concatenate. Concatenate di sini adalah untuk menggabungkan suatu data. Contoh halnya ada nama depan, ada nama tengah, nama belakang. Ya, kita akan gabung menjadi satu kalimat. Kita menggunakan rumus concatenate dengan menggunakan sama dengan. Kita ketik concatenate ya. Nah, setelah itu kurung buka. Nah, untuk petunjuk rumusnya adalah teks menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma, itu tergantung komputer teman-teman ya. Kita klik di bagian nama depan. Setelah itu di petunjuk rumusnya ada menggunakan titik koma. Ya. Setelah itu kita klik sel yang akan kita gabungkan di bagian nama tengah ya. Untuk jedanya menggunakan titik koma, kita klik di bagian nama tengah. Setelah itu titik koma lagi untuk teks yang ketiga untuk nama belakang. Nah, setelah itu kurung tutup lalu klik di bagian enter. Nah, di sini untuk menggabungkan menggunakan concatenate ya, teman-teman harus revisi lagi untuk rumusnya supaya ada spasinya ya. Kita klik di bagian rumusnya lagi di bagian sini. Nah, kita akan memberikan spasi yang ada di rumus di sini menggunakan tanda kutip itu di belakang ataupun di depan tanda titik koma ya, seperti ini. Titik koma. Nah, kita menggunakan untuk spasinya tanda kutip. Di bagian B5 di sini depannya ya, kita menggunakan titik koma. Nah, seperti ini teman-teman. Tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Di bagian sini kita kasih tanda kutip lagi, spasi, tanda kutip lagi. Nah, sudah seperti ini, titik koma. Nah, setelah itu klik di bagian enter. Nah, itu untuk revisinya, untuk memberikan datanya supaya ada spasinya. Nah, seperti ini kita kopikan saja datanya. Nah, sudah tergabung ya teman-teman menggunakan rumus concatenate. Nah, sampai sini teman-teman jika sudah paham, nanti kita akan lanjut ke rumus mengolah data angka ya.
Di sini sudah saya siapkan untuk rumus untuk mengolah data angka ya, teorinya. Di sini ada penjumlahan, ada hitung jumlah sel. Nah, di bagian penjumlahan di sini ada keluarga rumus sum if dan juga sum ifs. Sum adalah untuk menjumlahkan atau menambahkan angka pada rantang sel tertentu. Untuk sum if untuk menjumlahkan atau menambahkan angka-angka dengan satu kriteria yang ditentukan. Nah, untuk sum ifs untuk menjumlahkan atau menambahkan angka-angka dengan beberapa kriteria yang ditentukan. Nah, untuk dihitung jumlah sel di sini ada rumus keluarga count, terdiri dari count untuk menghitung banyak sel berupa angka. Untuk count E untuk menghitung banyak sel yang berisi tipe informasi baik angka maupun huruf. Count blank menghitung banyak sel kosong. Count if menghitung banyak sel dengan satu kriteria. Untuk count if di sini yang ada S-nya, menghitung banyak sel dengan beberapa kriteria. Nah, di bagian ketiga ada nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga rata-rata menggunakan max untuk mencari nilai tertinggi, min untuk mencari nilai terendah. Untuk average itu untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, di pembagian khusus di sini untuk pembahasannya ya, nanti kita akan bahas tentang mengenai masalah untuk mencari data VLOOKUP dan juga HLOOKUP ya, untuk di perbandingan if di sini. Ya, di bagian if di sini untuk melakukan perbandingan ataupun mengelompokkan nilai tertentu berdasarkan uji logika. VLOOKUP mencari data berbentuk vertikal, HLOOKUP untuk mencari data di bagian horizontal. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk di bagian penjumlahan ya. Seperti ini contoh halnya yang sudah saya buat untuk datanya. Nah, sum di sini hitung jumlah stok barang. Nah, kita akan coba di bagian sum di sini ya. Kita akan menjumlahkan stok barang yang ada. Misalkan kita menggunakan rumus sama dengan klik di bagian sum kurung buka, kita blok. Nah, seperti ini, kurung tutup lalu klik enter. Nah, jadi jumlah stok barang yang ada di data saya di sini ada 5.722. Untuk sum if hitung jumlah satu kriteria. Nah, kita misalkan akan menghitung jumlah dengan satu kriteria, kita akan menghitung minuman rasa alpukat ya. Jumlah stok barangnya ada berapa, misalkan kita ketik sama dengan menggunakan sum if kriterianya ya. Setelah itu rank ya, rank yang akan kita hitung untuk kriterianya. Misalkan kita akan blok di bagian nama produk ya. Kita blok di bagian nama produknya untuk ranknya. Nah, setelah itu titik koma. Nah, kriterianya misalkan saya akan menghitung jumlah stok barang di minuman rasa alpukat ya. Kita klik di bagian minuman alpukat untuk kriterianya. Setelah itu titik koma. Nah, setelah itu kita akan ngeblok di bagian stok barang untuk jumlah stok barangnya. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Nah, sum if di sini ya, satu kriteria saya menghitung minuman rasa alpukat. Jadi jumlah stok barangnya itu 2.673 ya. Itu khusus untuk yang minuman rasa alpukat saja. Nah, seperti ini. Kita coba di bagian bawah. Nah, ini jumlahnya ada 2.673. Nah, itu penggunaan dari rumus sum if ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung jumlah lebih dari satu kriteria. Misalkan ada yang menggunakan sum if-nya di sini, yang di bagian belakangnya ada S-nya. Nah, kita akan mencoba menghitung
minuman rasa anggur ataupun minuman rasa stroberi. Jadi data kitanya ada berapa gitu kan, kalau banyak. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan sum if. Nah, kurung buka, rank ya, sum di sini kita blok di bagian stok barang ya, kita blok terlebih dahulu untuk menentukan dua kriteria. Setelah itu titik koma, kriteria rank. Nah, kita blok di nama produk. Nah, seperti ini ya. Titik koma lagi, kita akan menentukan kriteria yang kedua, misalkan minuman rasa, contohnya rasa anggur ya. Kriterianya rasa anggur. Nah, setelah itu titik koma, kita akan menentukan kriteria untuk minuman rasa anggur di sini. Titik koma ya teman-teman. Kita blok ataupun tentukan kriterianya ya di bagian ukuran untuk kriteria yang kedua. Setelah itu titik koma, kita akan mencari minuman rasa anggur yang berukuran sedang ya, jumlah stok barangnya. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Nah, jumlah dari minuman rasa anggur yang berukuran sedang di sini ya, jumlah totalnya adalah 1551. Itu penggunaan dari rumus sum if ya untuk menghitung jumlah lebih dari satu kriteria teman-teman. Ya. Nah, kalau misalkan sum ini untuk menghitung jumlah stok barang. Untuk sum if itu untuk menghitung jumlah satu kriteria ya. Kalau sum if itu untuk menghitung jumlah lebih dari satu kriteria. Nah, kriterianya minuman rasa anggur dan juga ukurannya sedang. Itu dua kriterianya teman-teman. Ya. Itu penggunaan rumus dari sum if. Oke. Sudah mengerti ya? Setelah itu kita masuk ke dalam hitung banyak sel. Nah, itu untuk menghitung banyak sel di sini ya. Rumus dari hitung jumlah sel ini keluarga count ya. Baik, kita akan masuk ke dalam rumus keluarga count ya. Di sini ada count, count if, count ifs, count e dan juga count blank. Count di sini adalah untuk menghitung sel yang berbentuk angka, teman-teman. Jadi di bagian count di sini kalau misalkan teman-teman menghitung berbentuknya huruf, ini tidak bisa ya teman-teman, karena count ini ditugaskannya untuk menghitung jumlah angka. Kalau count if itu untuk hitung sel satu kriteria, count if hitung sel lebih dari satu kriteria, count e adalah hitung untuk menghitung sel huruf, count blank untuk menghitung sel kosong. Nah, kita coba untuk menghitung sel yang berbentuk dengan angka. Caranya adalah sama dengan, kita menggunakan rumus sama dengan. Setelah itu ketik di bagian selnya count. Nah, seperti ini kurung buka. Karena yang berbentuk angka di sini ada di bagian stok saja ya. Kita blok di bagian stoknya. Nah, setelah itu kurung tutup lalu enter. Nah, jadi jumlah sel yang berbentuk dengan angka di bagian stok itu ada 12. Nah, kalau misalkan teman-teman menghitung dengan menggunakan count berbentuknya huruf itu tidak bisa karena berbeda tugasnya ya. Nah, kalau misalkan kita untuk menghitung sel huruf
kita coba untuk di count E untuk menghitung jumlah huruf ya. Untuk hitung sel huruf sama dengan count E. Nah, kurung buka. Kita contoh halnya di bagian harga ya, misalkan untuk di bagian hurufnya kita blok. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Nah, itu untuk menghitung sel huruf ya. Itu ada 13 di sini. Oke, lanjut kita count if untuk menghitung sel satu kriteria. Rumusnya adalah kita menggunakan sama dengan. Oke, kita akan menghitung untuk sel satu kriterianya. Kita akan menghitung rasa strawberry misalkan untuk minuman ya. Kita coba di count if terlebih dahulu untuk menghitung kita di count if ya. Count if supaya berurutan. Nah, setelah itu kurung buka rank ya. Kita akan menghitung jumlah satu kriteria. Misalkan ranknya kita akan menghitung minuman rasa stroberi. Kita blok. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi, kita blok ya. Setelah itu titik koma. Nah, kita akan menghitung jumlah dari misalkan contoh halnya saya akan menghitung minuman rasa strawberry. Jadi munculnya berapa gitu ya. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Nah, jadi saya menghitung minuman rasa strawberry di sini yang muncul di data saya itu ada 2 ya. Kalau misalkan teman-teman datanya banyak, ini bisa menggunakan rumus dari count if ya. Itu tugasnya untuk hitung sel dari satu kriteria. Nah, kalau misalkan count if di sini yang ada S di belakangnya, itu untuk menghitung sel lebih dari satu kriteria. Misalkan kita akan mencari data minuman rasa anggur ya. Misalkan contoh halnya kita menggunakan sama dengan. Nah, count ifs yang ada S-nya ya. Nah, kurung buka seperti ini kriterianya. Kita akan mencari minuman rasa anggur ya. Misalkan di bagian nama produk di sini kita blok ya untuk di nama produknya untuk menentukan 2 kriteria. Kita blok. Nah, seperti ini. Setelah itu kita titik koma. Kita akan mencari minuman rasa anggur yang berukuran misalkan besar ya. Setelah itu titik koma. Kriteria yang kedua misalkan. Nah, seperti ini yang di bagian ukurannya titik koma, kita blok semua. Nah, ini untuk kriterianya saya akan mencari yang berukuran besar. Setelah itu kurung tutup lalu klik di bagian enter. Ya, klik bagian enter. Nah, 2. Jadi minuman rasa anggur yang berukuran besar itu di data saya muncul 2 ya. Oke, lanjut kita masuk ke dalam count blank. Count blank di sini adalah untuk mencari ataupun menghitung sel yang kosong. Misalkan data teman-teman banyak nih ya. Nah, kita akan menghitung jumlah hitung sel yang kosong. Misalkan kita mencoba untuk menggunakan rumus sama dengan count blank kurung buka. Nah, kita blok di bagian ukuran di sini. Ini sebagai contoh saja. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Nah, jadi data yang kosong di sini ada 4 ya. Itu untuk mencari
hitung sel yang kosong. Oke, jika teman-teman sudah mengerti ya, kita masuk ke dalam nilai tertinggi ataupun nilai terendah, ataupun kita akan mencari satu rata-rata. Oke, kita langsung ke caranya ya. Untuk mencari nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max, min, dan juga average. Nah, ini contoh halnya data daftar nilai. Misalkan ini contoh halnya kita akan menjumlahkan nilai dari Ananda Rehan di sini ya. Jumlahnya ada berapa ya untuk nilainya. Kita menggunakan rumus sum ya, ataupun kita akan mencari nilai tertingginya dengan menggunakan max ya. Kita coba jumlahkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa ya secara otomatisnya di bagian menu bar di tombol home di sini ya, secara otomatisnya klik di auto sum saja, itu secara otomatisnya teman-teman. Nah, jika teman-teman secara manualnya ya menggunakan rumus sum ya, sama dengan sum seperti ini, kurung buka, kita blok seperti ini untuk jumlah nilainya. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Nah, seperti ini untuk secara manualnya. Setelah itu kita kopikan saja untuk seluruh jumlahnya. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa double klik di sini ya, di ujung. Nah, nanti secara otomatisnya akan tercopy semua. Nah, seperti ini ya. Kita coba dihapus terlebih dahulu untuk yang bagian paling bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai rata-rata ya, menggunakan rumus average sama dengan average. Nah, kurung buka. Setelah itu kita blok ya untuk daftar nilainya seperti ini. Setelah itu kurung tutup lalu klik di bagian enter. Nah, jadi nilai rata-rata dari Ananda Rehan di sini 68,2. Nah, baik, jika sudah seperti ini, kita kopikan saja untuk rumusnya menggunakan tarik saja ataupun drag, ataupun teman-teman bisa menggunakan double klik ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari untuk nilai, misalkan kita nilai terendah dulu, menggunakan min sama dengan min kurung buka, kita blok datanya ya. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Jadi nilai terkecil dari setiap nama siswa di sini ya 52 itu yang paling terkecilnya. Nah, setelah itu kita kopikan saja ya, kita geser ke kanan secara horizontal seperti ini. Nah, kita akan mencari nilai tertinggi. Rumusnya adalah menggunakan sama dengan max kurung buka, kita blok ya untuk datanya. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Nah, jadi nilai tertinggi dari masing-masing siswa di sini adalah 87 ya. Kita kopikan saja untuk rumusnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari nilai rata-rata kelas ya, kita menggunakan average sama dengan average kurung buka. Nah, kita blok datanya. Nah, seperti ini. Setelah itu kurung tutup lalu klik enter. Nah, kita cari ataupun kita tarik untuk nilainya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ganti dengan persen ya. Nah, seperti ini.
Oke, sangat mudah ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini untuk teman-teman semua, untuk belajar bersama rumus dasar Excel untuk admin kantor dan seleksi kerja khusus untuk pemula. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share ya di teman-teman semua untuk kita belajar bersama tentang mengenai masalah rumus-rumus dasar Microsoft Excel. Jika masih merasa kebingungan atas tutorial kali ini ya, silakan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, untuk tutorial selanjutnya kita akan bahas tentang mengenai masalah rumus dari VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Oke, sampai jumpa untuk di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.